Banyak kisah menarik perhatian mengenai kondisi selama masa perang pendudukan Jepang di Indonesia. Beberapa survivor tawanan perang berhasil mengabadikan pengalamannya selama jadi tawanan. Seperti Nio dan Rita, dua penyintas yang menggambarkan suasana di kamp tawanan perang Jepang. Makanan di Bukit Duri biarpun tidak lezat, ada cukup, tulis Nio Jolan dalam buku hariannya. Lelaki itu seorang jurnalis yang bersama para tokoh Tionghoa lainnya ditangkap oleh Jepang pada April 1942. Kala diciduk, dia berusia 38 tahun. Pada bulan-bulan awal, mereka mendapatkan makanan yang cukup. Sarapan nasi dengan atau tanpa garam, 1 mangkuk penuh kopi. Jelang siang mereka menyantap nasi, tempe, sup daging kerbau, sambal, dan kadang sebuah pisang. Kemudian sore harinya teh dan nasi lengkap dengan sepotong daging kari atau digoreng, sup dan sambal. Cukup mewah untuk seorang tawanan. Namun jelang kekalahan Jepang, mereka dipindah ke Serang dan Cimahi. Mereka pun tak lagi menyantap santapan mengenyangkan lantaran Jepang mengerem pasokan bahan makanan ke kamp. Lantaran sulitnya bahan makanan, Nio berkisah, pemimpin kamp Cimahi terpaksa pernah membeli 1 babi hutan, kemudian dimasak untuk dinikmati seluruh kamp. 1 celeng buat kira-kira 10.000 orang, bisa dimengerti bagian tiap-tiap orang paling banyak cuma 1-2 irisan kecil saja, ungkap Nio. Daging kerbau kian lama kian sulit diperoleh, sehingga sup kadang tidak berdaging lagi. Meskipun sayuran dan bumbu dari luar kian jarang, para tawanan masih memanen hasil sayur mayur dari pekarangan kamp tawanan. Juga, dapur pabrik roti yang menggunakan air kencing sebagai bahan biangnya. Singkat kata, makanan yang mereka dapatkan di kamp menurutnya tidak cukup banyak buat membikin kenyang, tidak cukup sedikit buat membikin mati. Nio menulis secara seksama mengenai pengalamannya hidup di kamp tawanan Jepang. Kemudian pada 1946 dia menerbitkannya dalam judul Dalam Tawanan Jepang, Bukit Duri, Serang Cimahi, Penuturan Penghidupan Interneran pada Zaman Pendudukan Jepang. Sementara itu sebuah buku serupa ditulis oleh Rita Lafontaine de Clercq-Zubly berjudul Disgust yang terbit pertama kali di London pada 2007. Rita merupakan gadis Indo-Belanda. Kala menjadi tawanan Jepang, dia baru berusia 12 tahun. Selama di kamp, Rita menyamar sebagai anak laki-laki. Penyamaran itu telah menyelamatkan nasibnya lepas dari perekrutan Junggu Nianfu atau perempuan pemuas seks para serdadu Jepang. Para tawanan perang menurut Rita, keluarganya menerima ransum berupa gula, biji jagung, minyak, kopi, teh, garam, dan merica. Mereka hidup bersama 700 perempuan dan anak-anak dari berbagai kebangsaan. Biji jagung itu tidak layak dimakan manusia. Sebelum bisa dimasak, harus ditumbuk menjadi tepung atau direndam semalaman agar lembut. Minyak gorengnya paling aneh. Berupa benda padat yang tebal berwarna jingga, mirip margarin dicampur saus tomat. Tawanan lelaki dan tawanan perempuan ditempatkan di kamp terpisah. Mereka menghadapi kebiasaan hidup yang berubah drastis. Seperti soal makanan, mandi pun menjadi persoalan, baik bagi perempuan maupun laki-laki sekalipun. Jalan termudah untuk menyesuaikan kehidupan camp adalah dengan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan baru. Para perempuan menggunakan kain sarung untuk mandi di sumur. 1 tangan memegangi sarung, sementara tangan lainnya mengguyur air dengan gayung. Ketika menyabuni badan, tepian sarung digigit, sementara 2 tangan bekerja di dalam sarung. Sulit sekali menggunakan sarung sebagai penutup tubuh. Rita merasa seperti tukang sulap saja. Namun, Nio mempunyai kisah sendiri soal acara mandi di kamp. Buat mandi, banyak orang mundur maju, bisa dimengerti, tulisnya. Kita mesti mandi berbarengan sama banyak orang dengan telanjang. Mereka tidak suka mandi dengan cara ini, ungkap Nio, bisa mandi bercelana. Dan ini susah dilakukan sebab kita tidak ada punya celana lain buat ganti itu. Meskipun Nio dan Rita terpaut usia dan lokasi camp yang jauh, keduanya mengalami satu masa yang menorehkan kenangan yang tak lekang. Masa itu telah menjungkir balikan kehidupan mereka di sebuah kawasan asing bak hidup di dunia lain.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.